juga saya langsung perintah ke saya juga, tapi dari yayasan. Bapak kan dari pengurus dalam, yang memerintahkan Bapak itu siapa? Yayasan. Iya, atas nama siapa? Yayasan, dari yayasan pesantren. Masa nggak ada namanya, Pak? Ya nggak apa-apa, nggak sebutin nama, pokoknya dari yayasan. Kok kayak ada yang ditutupi ya Pak? Oh tidak. Namun cerita yang cukup mengagetkan kami dapatkan dari Ricky ketika dirinya lulus dari Pondok Pesantren Al Zaitun. Pernah mau dibayat, akhirnya ketemu lah di tahun 2022. Pernah mau dibayat? Yes. Ya, lagi-lagi soal Al Zaitun. Siapa lagi kalau bukan Panji Tengkorak dan juga mantan alumninya yang mengatakan bahwa jika ingin membuktikan maka silahkan datang langsung ke Al Zaitun. Wow, kita ditantang untuk tabayun coy. Menuduh sebuah lembaga pendidikan satu sesat, pusat teroris, pusat radikalis. Hasibu anfusakum. Buktikan di mana pusat pendidikan ini, adakah benih-benih teroris? Apabila ada berita datang kepadamu, maka tabayunlah, datanglah ke Al Zaitun dan lihat. Yakin deh. Jangan melihat dari berita-berita miring yang katanya Al Zaitun itu eksklusif lah. Enggak, itu semua bohong. Kok seandainya kalian pengen datang aja. Karena nanti situ kalian lihat semua kan, kalian jadi tahu kebenarannya. Aduh, kedua orang ini seakan-akan menelan ludahnya sendiri. Siapa lagi kalau bukan Panji Gumilang dan mantan alumninya? Mereka seakan-akan menelan ludahnya sendiri. Mereka mengatakan bahwa jika ingin membuktikan maka silahkan datang ke Al Zaitun. Mari kita buktikan. Beberapa waktu yang lalu tim TV One datang berkunjung ke Ponpes Al Zaitun. Namun rupanya keberuntungan belum berpihak kepada mereka. Mereka tidak diperbolehkan masuk ke areal Ponpes Al Zaitun. Bagaimana lagi dengan kita yang sebagai rakyat biasa cuy? Apalagi sebagai seorang YouTuber, tentu kita akan sulit untuk bisa masuk ke areal Ponpes Al Zaitun yang dijaga ketat. Mari kita simak dulu videonya. Dengan Pak siapa? Pak Sukrin, ada yang bisa dibantu? Pak Sukrin. Saya dari TV One, ya. Pak ingin mungkin masuk ketemu sama pengurus kali ya, pengurus atau kalau bisa mungkin pimpinannya karena mau peliputan kayak gitu. Ya, kita konfirmasikan dulu ya. Boleh, silakan. Di dalam masih agak jauh ya Pak? 3 kilo. 3 kilo ke dalam. Nah, pengurusnya hari ini masuk semua apa gimana ya Pak biasanya? Ya biasanya sih ada yang di sini, ada yang mengajarkan gitu pengurus yayasannya. Ya. Tapi mereka tinggal di dalam semua? Iya. Termasuk pimpinan Syekh di dalam juga ya? Iya. Lagi rame ya. Iya Pak. Tapi ya itu tadi, mungkin mau denger maksudnya dari sisi Al Zaitunnya aja, cerita-cerita aja sih. Banyak Pak media yang coba masuk? Alhamdulillah sih nggak ada. Baru TV One aja? Iya, baru TV One. Iya. Tapi ini bisa izin masuk sebentar ya Pak ya? Bisa apa enggaknya? Kita melaporkan ke YPI-nya dulu. Oh gitu, jadi nggak bisa sekarang? Ya belum bisa, tunggu dulu. Jadi belum boleh nih Pak. Punten Pak, siapa tadi saya lupa? Kita ini dulu ya, saya laporkan dulu ya. Nggak bisa sekarang Pak ya? Ya kan saya hanya menerima tamu saja. Hari itu, nampaknya keberuntungan belum berpihak kepada tim Fakta. Kami pun tak mendapatkan izin untuk melakukan peliputan di dalam lokasi pesantren. Diizinkan atau belum diperbolehkan untuk masuk ke dalam, ini adalah main gate ataupun juga gate utama dari Al Zaitun. Kami tadi sudah menemui... Oh iya Pak, ini kami mau ambil gambar aja visual. Belum karena belum ada izin jadi. Iya, ini di area luar. Kalau misalnya nanti yang difoto ini juga kan sama aja. Ininya Al Zaitun juga. Ada di balik sini aja. Oke. Di depan sini aja ya Pak, kami. Tapi ya kalau bisa jangan ke arah sini. Yang jadi masalah? Ya
Kalau tadi kan izin liput ke Zaitun kan? Di dalam. Kalau di sini Pak? Di dalam. Ya, ini bukan di dalam, ini udah masuknya udah Iya, ke tapi Zaitun. kalau saya tidak dapat izin ketika saya mau ngambil gambar di dalam pekarangan. Kalau saya ngambil dari luar, saya nggak bisa jawab masalah itu. iya, bukan otoritas Bapak sebenarnya. Artinya sah-sah aja. Demikianlah video tim Fakta TV One yang berkunjung ke Indramayu belum membuahkan hasil. Rupanya dari pihak Ponpes Al Zaitun masih terkesan bungkam dan menutup-nutupi. Ada apakah dengan Al Zaitun? Rupanya tim Fakta TV One belum menyerah. Beberapa hari yang lalu mereka berkunjung kembali ke Ponpes Al Zaitun. Namun sayangnya dari pihak Ponpes Al Zaitun kembali menolak untuk diwawancarai. Nah, kita simak dulu videonya. Seakan berpacu dengan waktu yang ada, kami pun kembali mendatangi Pondok Pesantren Al Zaitun dengan tujuan yang sama, yaitu untuk meminta klarifikasi akan kontroversi kegiatan peribadatan dan isu soal NII KW9 yang hidup di dalam Pondok Pesantren Al Zaitun. Kenapa tim Fakta kembali mengunjungi Pondok Pesantren Al Zaitun ini juga karena banyak sekali kecurigaan yang masih mencuat dengan NII KW9. Kita akan temukan faktanya pemirsa bersama saya, Tiara Harahap. Gini Pak Nakam, terakhir kan kemarin kami juga sempat ke sini. Informasi dari pihak security juga bisa tapi bawa surat katanya gitu. Nah sekarang kami sudah prepare buat surat perizinan peliputan. Ya, yang diminta sama Al Zaitunnya sudah saya bawa semua Pak, termasuk pers, kartu pers saya sudah bawa. Ya, tapi dari yayasan belum bersedia bertemu dengan TV. Yayasan ini maksudnya pimpinannya, Syekh Panji Gumilangnya. Ya, diupayakan dulu kayak di telepon kemarin nggak bisa Pak? Sudah. Kita udah dapat perintah atau instruksi dari yayasan seperti dari Syekh Panji Gumilang? Bukan dari saya, dari yayasan. Belum menyampaikan. Yayasan ini siapa ya Pak? Ya yang diajukan itu ke siapa? Loh enggak, Bapak langsung aja ngomong. Ya saya bukan nggak mungkin juga saya langsung perintah ke saya juga, tapi dari yayasan. Bapak kan dari pengurus dalam. Yang memerintahkan Bapak itu siapa? Yayasan. Iya, atas nama siapa? Yayasan, dari yayasan pesantren menyampaikan. Masa nggak ada namanya Pak? Ya nggak apa-apa, nggak sebutin nama, pokoknya dari yayasan. Bertugas atas nama yayasan katanya ya. Si Bapak ini mengatakan ditugaskan atas nama yayasan. Tapi sayang sekali si Bapak ini tidak mau menyebutkan siapa nama yang menyuruhnya. Ya, seperti kita tahu sendiri Al Zaitun berada di bawah naungan Bapak Panji Tengkorak lah ya. Siapa lagi kalau bukan Bapak Panji Tengkorak. Oke, kita lanjut dulu. Enggak, soalnya kan kita juga harus jelas Pak. Ini peliputan saya soalnya. Jadi seperti kan Mbak siapa dengan Mbak siapa? Saya Tiara. Mbak Tiara. Jadi nanti kan mau meliput yang ada di Al Zaitun. Betul. Dan ini kan di bawah naungan yayasan pesantren. Iya. Nah dari yayasan sendiri telah menyampaikan ke kami bahwa dari yayasan belum bersedia bertemu dengan TV One. Ini khusus TV One aja atau media juga memang nggak boleh masuk ke dalam Pak? Sementara belum. Media memang nggak boleh masuk ke dalam? Iya, sementara belum ada media yang ke sini. Tertutup, Pak? Iya, untuk umum sebetulnya masih tertutup. Kenapa sih Pak? Belum ada klarifikasi lagi berarti soal kemarin? Belum. Nah, jadi menurut security ini, Ponpes Al Zaitun masih tertutup untuk umum. Dan Bapak Panji Gumilang belum bersedia untuk diwawancarai. Kita lanjut dulu simak videonya. Bahwa memang media nggak boleh meliput? Belum, sampai kapan? Ya kita tidak tahu, belum paham persis. Kenapanya juga nggak bisa dibilang? Ya, belum bisa, karena memang kita petugas di sini, kalau memang udah ada perintah kamu ya masuk. Kalau memang belum ya belum, seperti itu Mas Tiara. Kok kayak ada yang ditutupi ya Pak? Oh tidak ditutupin, kita terbuka semuanya. Kalau memang kalau terbuka tapi kenapa nggak boleh masuk? Ya, iya tapi kan kita kenal, kita masuk. Nah ini saya mencoba memperkenalkan diri dengan surat loh Pak, dengan kartu pers juga, bahkan KTP saya kemarin sudah kasih. Jadi seperti itu aja, memang kalau memang kirim surat ya kirim surat saja dulu, tapi kalau untuk liputan belum bisa. Berkali-kali tim TV One mendesak untuk bisa memasuki Ponpes Al Zaitun, namun sayang berkali-kali juga mereka harus mendapatkan penolakan. Ya, mungkin ini adalah bentuk ketakutan dari Bapak Panji Gumilang, sehingga menolak untuk diwawancarai. Ataukah ada indikasi terkait NII KW9 di dalam Ponpes Al Zaitun? Simak terus videonya. Kali ini kami mencoba kembali mengorek informasi dari salah satu lulusan Pondok Pesantren Al Zaitun. Apa sih Mas yang terjadi di dalam aktivitasnya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan, kalau dari sudut pandang Mas Diki sendiri, melihat Al Zaitun aktivitas pada saat itu seperti apa? Saat saya menjadi santri itu, kalau misalnya saya singgung dengan masalah yang sekarang, bahwa itu semua terbantahkan. Di tahun 2000 sampai 2006. Karena syariat yang saya jalankan saat itu, saya cukup menyayangkan aja apa yang terjadi saat-saat ini. Nggak ada sama sekali yang mencurigakan?
saat saya jadi santri, tidak. Begitulah penjelasan Rizky, mantan alumni Al Zaitun dari tahun 2002 hingga 2006. Benarkah Al Zaitun tidak ada keterkaitan dengan gerakan yang menyimpang? Bagi Ricky, tidak ada yang mencurigakan ketika dirinya masih aktif sebagai santri Pondok Pesantren Al Zaitun. Namun cerita yang cukup mengagetkan kami dapatkan dari Ricky ketika dirinya lulus dari Pondok Pesantren Al Zaitun. Saya pernah mau dibayat. Akhirnya ketemu lah di tahun 2022. Pernah mau dibayat? Yes. Tahun? Tahun 2022 kemarin. Nggak lama ini. Ini cerita pribadi saya ya. Dan saya gemes banget dengan orang ini. Wow, pernah mau dibayat? Bayat seperti apa? Ada bayat di Al Zaitun. Coba kita lanjut dulu. Saya gemes. Sebelumnya nggak pernah ketemu ya, Mas? Nggak. Dia saya dipertemukan oleh teman majelis taklim saya di rumah. Ki, ada Ustadz Al Zaitun yang mau ngobrol sama kamu, bla 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 bla. Boleh? Saya bilang. Akhirnya saya datang ke rumahnya. Ustadz itu datang dan saya kenal banget Ustadz itu. Ustadz itu Ustadz angkatan ketiga, guru bahasa Indonesia. Akhirnya dibahas lah ayat per ayat. Sebentar, dibahas ayat per ayat, apa yang kemudian ini, apa ya menurut Mas Ricky beda nih? Iya, dia memenggal sebuah ayat yang salah, yang di saat saya diskusi ini masuk Islam lah secara kafah. Oh, jadi didoktrin ya, didoktrin dengan sebuah ayat, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Hukum yang diterapkan hukum Islam. Kehidupan dijalankan dengan kehidupan Islam segala macam bla bla bla. Ya, ini kita punya organisasinya loh. Di saat kita punya organisasinya, ya seolah-olah ingin memprospek saya. Intinya pandangan dia seperti apa, Mas? Saya sangat mengaminkan dia itu NII. Saya sangat mengaminkan dia itu NII. Yap, betul. Itu adalah NII. Lanjut. Saya sangat mengaminkan dia itu NII. Dan statement terakhir saya ke Ustadz itu, Ustadz, kalau Ustadz sadar ini salah, tolong jangan disebarkan. Oh, sempat bilang gitu? Saya bilang kayak gitu, Mas. Ustadz yang ditemui sama Mas Ricky itu sekarang sudah tidak di Al Zaitun artinya? Mungkin masih. Ngeri sekali ya teman-teman ya. Apa yang disampaikan oleh narasumber tadi, jika memang benar, ini sangat ngeri sekali ya teman-teman ya. Semoga pemerintah segera bertindak, karena kasus ini sudah terbongkar oleh MUI sejak tahun 2002 yang lalu. Dan bukan hanya dari satu orang, melainkan dari beberapa alumni Al Zaitun yang sudah mengungkap fakta-fakta tentang indikasi NII di dalam Pondok Al Zaitun. Mungkin inilah sebabnya Panji Tengkorak tidak mau ditemui dan diwawancarai oleh tim Fakta TV One. Menuduh sebuah lembaga pendidikan satu sesat, pusat teroris, pusat radikalis. Hasibu anfusakum. Buktikan di mana pusat pendidikan ini adakah benih-benih teroris? Mau membuktikan yang gimana lagi? Sudah 2 kali tim Fakta datang ke sana, tapi kalian tolak. Seharusnya Panji Tengkorak ini segera mengklarifikasi kepada pihak wartawan terkait isu-isu kontroversi yang marak di media sosial. Jika memang dia tidak melakukan suatu gerakan-gerakan yang dituduhkan, seharusnya mereka segera mengklarifikasinya, bukan hanya diam. Sudah banyak sekali yang membahas tentang pemahaman-pemahaman sesat dari Panji Gumilang dan juga keterkaitannya dengan NII KW9 di Pondok Al Zaitun. Semoga saja pemerintah, dalam hal ini MUI dan juga Departemen Agama ataupun pihak kepolisian, semoga mereka segera bersatu dan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan serta memproses sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.